Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan pendapat kami mengenai artikel yang berjudul Moderasi Islam, Wasatiyah Islam, Perspektif Al-Quran, As-Sunnah, serta pandangan para ulama dan fuqaha yang ditulis oleh Khairon Muhammad Arif. Jadi wasatiyah itu adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, proporsional, atau sering disebut dengan Islam moderat. Konsep pemikiran moderasi Islam atau wasatiyatul Islam menjadi menarik setelah dunia Islam ini dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam, yang mana arus pemikiran yang ke satu ini cenderung lebih kaku, keras, dan tidak mudah menerima hal-hal baru dalam agama, khususnya yang terkait dengan akidah dan juga akhlak. Kemudian arus pemikiran yang kedua itu bertolak belakang dengan arus pemikiran yang pertama, yang mana pada arus pemikiran kedua ini mereka menerima semua perubahan, membolehkan semua hal-hal baru masuk ke dalam Islam, termasuk pemikiran, budaya, dan kehidupan barat. Aliran kedua ini berani memastikan bahwa ada beberapa hal dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak lagi relevan dalam kehidupan manusia modern. Kemudian selanjutnya, wasatiyah Islam atau moderasi Islam dalam Al-Quran itu mempunyai 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, wasatiyah bermakna sikap adil dan pilihan gitu. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian yang kedua, wasatiyah itu bermakna paling baik dan pertengahan, yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Kemudian yang ketiga, wasatiyah bermakna paling adil, ideal, paling baik, dan berilmu, yang terdapat dalam Quran surah Al-Qalam ayat 28. Dan yang keempat, wasatiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan, terdapat di dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 5. Kemudian dari 4 ayat Al-Quran yang berbeda-beda tentang kata wasatiyah, dapat disimpulkan secara pasti bahwa wasatiyah dalam kalimat dan istilah Al-Quran adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan, dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, dan juga paling moderat dari umat lainnya. Wasatiyah dalam sunnah. Wasatiyah ini telah diucapkan dan dilafazkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadisnya, di mana secara bahasa Nabi Muhammad menyebut wasat yang bermakna keadilan, ketinggian, keberkahan, terbaik, dan seimbang. Nah, contohnya wasatiyah ini bermakna keadilan, di mana dalam potongan hadis riwayat Bukhari, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia. Menjadi seorang saksi itu harus adil. Nah, di sini al-wasat itu maknanya adalah adil. Artinya bahwa umat Islam adalah umat yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, menyikapi sesuatu sesuai dengan porsi dan keadaannya. Nah, yang kedua, wasatiyah ini bermakna posisi tengah penuh keberkahan. Nah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu yang isinya, apabila makanan telah dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya dan tinggalkan tengahnya. Sesungguhnya berkah itu turun di bagian tengah. Dalam hadis ini, kata wasat bermakna posisi tengah. Nah, di mana posisi tengah adalah posisi yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena selalu berada pada posisi tengah, yaitu di antara gulu yang berlebihan pada nilai rohani dan ekstrim pada dunia atau tidak peduli terhadap rohani. Yang ketiga, wasatiyah bermakna posisi terbaik, seperti harta terbaik adalah harta pertengahan.
Nah, dalam hadis riwayat Abu Daud potongannya, tunaikanlah harta kalian yang pertengahan, karena sesungguhnya Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak juga menyuruh memberikan harta yang terburuk. Nah, di sini harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta pertengahan, yaitu di antara harta yang paling mewah dan harta yang paling rendah. Nah, ini merupakan posisi pertengahan yang merupakan posisi terbaik. Selanjutnya wasatiyah menurut para ulama dan fuqaha. Yang pertama yaitu menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang merupakan Syekhul Mufassirin, penulis tafsir bil ma'sur terlengkap di dunia pada abad ketiga Hijriah. Nah, At-Tabari berpendapat bahwa umat Islam yang wasatiyah itu adalah umat moderat karena mereka berada di posisi tengah dalam semua agama. Mereka bukan kelompok yang ekstrim dan berlebihan, tetapi juga bukan seperti bebas dan lalainya kaum Yahudi yang menggantikan kitab Allah bahkan sampai membunuh para nabi. Nah, umat Islam itu berada di antara Nasrani yang terlalu tekstual, kaku, hulu dalam menjalankan ibadahnya, dan di antara distorsi Yahudi, ya, orang yang lalai yang merubah ajaran sesuai dengan nafsu mereka. Nah, yang kedua menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, beliau berpendapat dalam karyanya Ihya Ulumuddin ketika membahas sikap para sahabat Nabi terhadap dunia pada bab zuhud. Al-Ghazali berkata bahwa para sahabat tidak bekerja di dunia untuk dunia, tapi untuk agama. Para sahabat tidak menerima dan menolak dunia secara keseluruhan atau secara mutlak, sehingga mereka tidak ekstrim dalam menolak dan menerima, tapi mereka bersikap antara keduanya secara seimbang. Itulah keadilan dan pertengahan antara dua sisi yang berbeda, dan inilah sikap yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wasatiyah menurut beberapa ulama. Yang pertama yaitu Imam Al-Qurtubi. Nah, beliau adalah seorang tafsir yang sangat terkenal pada abad ke-7 Hijriah. Di sini beliau menjelaskan bahwa umat Islam wasatan adalah umat yang sangat berkeadilan dan yang paling baik, karena sesuatu yang baik itu pasti adalah sesuatu yang paling adil. Nah, Al-Qurtubi ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat Islam menjadi umat yang moderat, yaitu umat yang adil dan juga cerdas. Makanya umat Islam ini harus menjadi umat yang selalu diposisikan sebagai umat pertengahan, tidak terlalu ekstrim dan juga tidak berlebih-lebihan. Selanjutnya menurut Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama besar juga pada abad ke-7 Hijriah. Beliau dikenal sangat tegas dan juga ketat, berpegang teguh pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan beliau sangat keras dan tegas memerangi bid'ah. Beliau menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang arah pemikirannya sangat wasatiyah dan moderat, tetap sebagai arah pemahaman dan pemikiran Islam itu yang paling baik dan tepat menurutnya. Nah, contohnya Ibnu Taimiyah ini menjelaskan bahwa wasatiyahnya umat Islam ini terletak pada masalah kebersihan dan najis, dan juga tentang halal dan juga haram. Selanjutnya Imam As-Satibi. Beliau adalah salah satu ulama Makasih terbesar dalam Islam, yang menjelaskan tentang wasatiyah dan juga manhaj moderasi adalah karakter utama syariat Islam. Tidak ada ajaran atau nilai-nilai syariat yang tidak mengandung prinsip moderat atau tujuan yang moderat menurutnya. Dan juga dalam kitabnya Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi berkata bahwa kandungan syariat berjalan pada jalan pertengahan yang paling adil, berada pada posisi yang seimbang antara dua kutub yang bertentangan tanpa cenderung pada salah satunya. Selanjutnya yaitu menurut Syekh Muhammad Rashid Ridha. Nah, beliau adalah cendekiawan muslim, pemikir modern yang karya dan pandangannya serta pemikirannya sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Nah, salah satunya yaitu pandangan beliau terhadap akidah, syariah, dan sosial. Ridha berpendapat bahwa umat Islam ini bukan agama yang hanya fokus pada rohani,
bukan pula pada jasmani, tetapi fokus kepada kedua-duanya secara seimbang. Nah, dalam tafsirnya Al-Manar saat menafsir surat Al-Baqarah ayat 143 berkata, adapun umat Islam adalah umat yang Allah telah himpunkan di dalamnya dua dimensi, yaitu ruh dan juga jasad. Makanya beliau mengatakan umat Islam adalah umat yang seimbang ketika mengurus rohani dan juga jasmaninya. Nah, selanjutnya yang terakhir Al-Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna adalah seorang ulama yang zuhud, alim dan juga organisator ulung di zamannya. Beliau sangat mumpuni dan memahami kandungan Al-Quran dan hadis, sehingga beliau meyakini bahwa Islam adalah agama yang dinantikan dan juga penyelamat bagi dunia serta penyelamat bagi manusia. Oleh karenanya, menurut pandangan Al-Banna, umat Islam memiliki ideologi dan pemikiran yang paling kuat di dunia ini. Karena umat Islam memiliki dan juga mendakwahkan syariah Al-Quran yang paling adil dan moderat di dunia. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasatiyah menurut Al-Imam Muhammad Abu Zahroh. Imam Muhammad Abu Zahroh adalah salah satu ulama besar Islam zaman modern yang sangat memahami dan menjiwai Islam. Menurut Abu Zahroh, umat ini adalah umat yang meneladani nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam hal kelapangan dada dan toleransi. Demikian pula Islam adalah agama moderat, pertengahan, dan terbaik. Abu Zahroh ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143, kata wasatan pada ayat ini memiliki dua makna. Pertama, sesuatu yang pertengahan antara dua hal yang bertentangan. Kemudian yang kedua, bermakna kebaikan dan keunggulan. Islam adalah agama pertengahan atau moderat yang berada pada posisi berlebihan atau ekstrim dan posisi mengurangi atau melalaikan. Islam adalah pertengahan antara sikap Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi telah durhaka dan lalai terhadap kewajibannya mereka terhadap para nabi, sehingga mereka membunuh para nabi. Nah, sedangkan agama Nasrani bersikap sebaliknya, mereka terlalu ekstrim dalam menghormati dan mensucikan nabi, sehingga mereka menyembah dan menjadikannya Tuhan. Nah, karenanya manhaj atau arah keagamaan yang bertentangan atau moderat adalah tidak ekstrim dan tidak pula memudah-mudahkan atau meninggalkan. Kemudian menurut Al-Imam Al-Akbar Mahmud Salhut, beliau adalah ulama besar Islam asal Mesir. Kemudian karyanya yang sangat terkenal ada dalam ilmuwan Islam yang berjudul Al-Islam Aqidah wal Syariah. Jadi menurut Salhut berkata, akidah adalah dimensi teori yang menuntut keimanan dan keyakinan pada sebelumnya hal-hal lainnya yang membutuhkan keyakinan tanpa keraguan. Karakter akidah adalah berdasarkan nas-nas Al-Quran yang pasti dan ijma ulama yang disepakati. Dia adalah awal dari semua misi dakwah para nabi dan rasul. Sementara syariah adalah sistem yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atau yang Allah tetapkan dasar-dasarnya agar manusia menjadikan sebagai landasan dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, landasan hubungan dan interaksi dengan saudaranya sesama muslim. Kemudian juga interaksi kepada saudaranya sesama manusia dan interaksi kepada alam semesta dalam kehidupan ini. Kemudian menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi dan gerakan modern Islam. Jadi Al-Qardawi, beliau merupakan tokoh Islam dunia yang paling berpengaruh dalam dunia Islam dengan konsistensinya pada arah pemikiran moderat dan objektif yang jauh dari ekstralisme, liberalisme ataupun
permisifme, dan sebaliknya beliau mampu mensinergikan antara pemikiran salaf dan pembaharuan Islam, dan antara ajaran yang konstan dan fleksibel yang manfaat pada masa klasik serta maslahat pada zaman modern. Kesaksian para ulama tentang Al-Qardawi. Al-Qardawi adalah ulama yang karismatik yang telah menulis buku dan mengkaji secara mendalam prinsip pemikiran Islam modern. Dapat dikatakan bahwa beliau adalah bapak moderasi Islam modern. Qardawi lah ulama pertama di zaman modern yang memperkenalkan kembali ajaran moderasi Islam. Beberapa kesaksian tentang Al-Qardawi diantaranya ada Syekh Muhammad Al-Ghazali yang mengatakan bahwa sungguh Al-Qardawi adalah salah satu imam zaman kontemporer yang mampu menyatukan antara fikih teoritik, logika, dan fikih asar riwayat. Kemudian ada Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah. Al-Qardawi adalah fakih abad ini, mursyid dan ulama. Lalu ada juga Profesor Dr. Thaha Jabir Ulwani yang mengatakan bahwa Al-Qardawi adalah fikih para dai dan dai yang fakih. Kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Imarah yang mengatakan bahwa Al-Qardawi mampu menyatukan alimnya para ahli hadis, detailnya para ahli fikih, dan menyatukan antar hikmahnya syariat dan kebutuhan zaman. Mengapa Al-Qardawi layak disebut sebagai bapak moderasi? Ada 3 alasan. Yang pertama, Al-Qardawi adalah ulama abad 21 yang paham terhadap maqasid syariah dan turuk istinbat nuhus syariah di era modern. Beliau mampu berijtihad menjawab problematika dan isu keislaman kontemporer dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, Al-Qardawi adalah ulama kontemporer yang pertama kali memperkenalkan manhaj wasatiyah di dunia Islam. Dan yang ketiga, Al-Qardawi adalah ulama yang paling konsisten dan cerdas mempertahankan manhaj wasatiyah walaupun beliau pernah mendapat tantangan yang luar biasa dari kelompok Islam tertentu. Akan tetapi itu tidak membuat Al-Qardawi mundur dan lemah dalam tulisan dan ceramahnya untuk terus menyuarakan ajaran Islam dan moderasinya di dunia, baik lewat tulisannya maupun lewat murid-muridnya di seluruh dunia.